Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Idam Mika Solo Pamuji, NIM A0D0190056, mata kuliah Aspek Hukum dalam Pajak, kelas B. Dosen yang menugaskan Johni Konija, SHMH. Di sini saya akan menjawab tugas dari Bapak dosen Johni Konija, SHMH. Ada 3 soal. Yang pertama, jelaskan beberapa dampak terhadap perpajakan di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 untuk penanganan pandemi COVID-19, khususnya dalam upaya mewujudkan kepatuhan kooperatif wajib pajak. Maksud dari soal nomor 1 adalah bahwa implikasi pandemi COVID-19 saat ini berdampak antara lain terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman social safety net, serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Bahwa implikasi pandemi COVID-19 saat ini terhadap memburuknya sistem keuangan negara yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik, sehingga perlu dimitigasi bersama oleh pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi forward looking dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Selanjutnya, soal nomor 2 yang A. Menurut pandangan Anda, apakah yang dimaksud dengan kebijakan pajak yang partisipatif? Untuk itu, langkah awal reformasi perpajakan dilakukan adalah dengan memberikan relaksasi perpajakan kepada dunia usaha. Relaksasi diharapkan mampu mengurangi beban kegiatan usaha dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan, khususnya selama dan pasca pandemi. Perusahaan sambung pemerintah dapat menggunakan pengurangan atau pembebasan pajak untuk menutupi kenaikan harga bahan input maupun penurunan penjualan. Dengan demikian, perusahaan bisa tetap beroperasi secara normal. Dengan demikian, perusahaan diharapkan tidak akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Jika kondisi ini terjadi, ada potensi perekonomian nasional tetap bergerak, baik dari sisi produksi maupun dari sisi konsumsi. Kemudian, dengan instrumen perpajakan, pemerintah juga ingin meningkatkan daya saing sehingga mampu mendorong aktivitas investasi. Langkah ini dilakukan melalui penurunan tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, serta fasilitas perpajakan lainnya. Sementara itu,
untuk meningkatkan pendapatan negara, terutama dari sisi penerimaan perpajakan. Pemerintah berupaya memperluas basis pemajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru, baik yang dipungut oleh Ditjen Pajak (DJP) maupun Ditjen Bea dan Cukai atau DJBC, sangat diperlukan untuk meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik PMSE. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, transaksi online berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan pasar konvensional. Pemajakan atau PMSE diharapkan mampu menjadi sumber penting pendapatan negara karena dinilai transaksinya yang besar di masa yang akan datang. Pemerintah juga akan menggali sumber penerimaan dari cukai. Selama ini cukai hanya dibebankan atas produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Padahal sambung pemerintah ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti plastik, minuman berpemanis, dan bahan bakar minyak BBM. Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi, mengingat dampaknya yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkatkan tax ratio. Jelas pemerintah. Lanjut soal yang nomor 2 yang B. Menurut Anda, bagaimana mewujudkan kebijakan pajak yang partisipatif dalam upaya mewujudkan kepatuhan kooperatif wajib pajak dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19 saat ini? Pemerintah juga menjabarkan upaya meningkatkan penerimaan perpajakan dari aspek subjek pajak. Upaya ini ditempuh melalui ekstensifikasi wajib pajak baru yang berbasis sektor dan kewilayahan, serta dengan cara meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak melalui edukasi secara efektif dan peningkatan pelayanan, termasuk terhadap golongan high net worth individual HNWI, imbuh pemerintah. Adapun dari sisi tata kelola dan administrasi perpajakan, pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan teknologi, perbaikan proses bisnis, teknologi informasi, database, korteks, organisasi, dan SDM merupakan bagian dari reformasi perpajakan dalam jangka panjang. Lanjut soal nomor 3. Kemukakan apa saran Anda sebagai mahasiswa perpajakan terkait kondisi perpajakan di Indonesia setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 dalam upaya menghadapi pandemi COVID-19. Saran saya sebagai mahasiswa perpajakan terkait kondisi perpajakan di Indonesia adalah semoga pandemi COVID-19 saat ini berakhir dan perpajakan di Indonesia segera beroperasi kembali agar tidak menyulitkan bagi masyarakat melewati online tersebut. Sekian dari video saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.